bernama Menara. Alif adalah seorang anak sederhana yang baru saja lulus SMP di Maninjau. Bersama sahabatnya Randai, dia ingin melanjutkan SMA di Kota Bandung, kemudian melanjutkan kuliahnya di kampus idamannya ITB. Namun, mimpi hanya tinggal mimpi ketika amaknya menginginkan Alif untuk masuk di Pondok Madani, sebuah pondok pesantren yang terletak di sudut Ponorogo, Jawa Timur. Walau pada awalnya Alif tidak mau, akhirnya Alif memenuhi pinta kedua orang tuanya, walaupun dengan setengah hati. Ya, ibu ambo saja sekolah agama, kayak tampik pembuangan anak-anak nakal saja. Iyo, tapi kan gak sadonyo bantu tuh. Kalau model itu apalah jadinya, bodohlah Islam. Nggak ada orang kaya hamkalai. Iyo tuh, bantu si anak buyong Ipul tuh. Anaknya mada, bolahnya di pasar, bolahnya di sekolah, dan naik kelasnya. Terus supaya lapet tanggung jawab orang tuanya, dimasukkan ke pesantren. Bantu tuh kan? Yo, Alif kan anak pandai ya, pastinya mengerti. Nai ambo elok ya. Dengan setengah hati, akhirnya Alif pun berangkat ke pondok pesantren saran dari keluarganya. Lalu, ia pergi bersama ayahnya dengan menaiki bus selama 3 hari 3 malam untuk sampai di pondok tersebut. Alif pun mengikuti tes dan akhirnya diterima menjadi santri pondok pesantren tersebut. Hari pertama pun tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kau bengong. Kaifa halukum? Kaifa halukum itu artinya bagaimana kabar kalian? Jadi bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Jadi di sini kalian tak perlu malu ya. Nama saya Iskandar. Saya Ketua Asrama Indonesia 1. Apakah kalian sudah saling mengenal? Belum? Jadi saran saya setelah ini saling berkenalanlah kalian. Soalnya kedepannya kalian akan menjadi keluarga. Orang yang di sebelah kalian itu akan menjadi orang terdekat untuk kedepannya. Seperti Rasulullah bilang, tetangga itu pintu surga. Bagus. Kamu kecil-kecil gini, suara kamu besar juga ya. Asal mana kamu? Saya Baso, asal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kalau yang lain? Saya Ustadz dari Surabaya. Saya Atang di Bandung. Kalau saya Dul Majid asli Madura. Yang lain? Namo Ambo Alif. Nama Ambo. Kamu asli Padang ya? Sekarang sudah saatnya saya akan bacakan peraturan baru untuk kalian selama di pondok ini. Jadi peraturan ini hanya akan dibacakan sekali untuk santri yang baru masuk. Saya akan bacakan peraturannya. Jadi yang pertama, perbaiki kembali niat belajar kalian di pondok ini. Yang kedua, masing-masing individu harus selalu mengkondisikan dan menciptakan suasana untuk belajar di pondok ini. Hari pertama pun tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Kalian tahu ini apa? Bukan yang paling tajam, tapi siapa yang paling bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Menjada wajada. Suatu hari, pondok tersebut mengadakan lomba Madani English Speech Competition.
Lalu, Baso merupakan utusan dari kelas tersebut. Dengan kemahirannya, ia mendapatkan peringkat kedua. Second winner Madani English Speak Competition. Hebat kamu, So. Sudah tak bilang, yang paling penting itu bukan lidah yang paling tajam. Lidah kayak sampean juga bisa, So. Hei, pura-pura gak denger dia, hei. Alamak, kayaknya terlalu obsesi dengan hafalan 30 juz dia. Padahal buat lulus aja susah, Sus. Mimpi itu harus jauh, tinggi. Lihatlah menara itu, nyaris tinggi ke langit. Benar, So, kayak kita baru aja berhasil berlitir lidah goa, jadi punya les berkimham. Juara lagi. Baso Salahuddin, Baso Komaruddin. Hei Buyang, mau kemana mimpimu? SMA di Bandung terus ke ITB. SMA? Padahal kamu kan masih nih, Liv. Kumaha? Menara masih pada situ, bilang begitu. Hai Alif, ada surat untukmu. Ya, Cukron. Bagus juga ya nama tadi buat kita, Syahibul Menara, yang punya menara. Oh iya, benar juga tuh. Bisa jadi nama isim atau partai juga, ya kan? Dah, Hei, mau kemana? Lu sini lah. Setiap santri boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di pondok tersebut. Alif memilih sebagai jurnalis. Sahibul Menara setiap hari duduk di bawah menara yang berada di pondok Madani. Mereka bercerita tentang mimpi dan cita-cita mereka. Coba lihat awan-awan ini. Di gajah, bisa jadi monyet. Aku melihat peta dunia. Subhanallah. Kalian ingat gak bisa berubah kita? Ya ingat lah, kan kamu ulang tiap malam. Seperti Ibnu Battuta toh. Apa kalian tidak ingin menginjak tanah lain selain tanah yang kalian injak ini? Lihat tuh, awan-awan itu seperti benua Asia. Aku ingin menjangkaunya. Aku sih mau ke sana, Afrika, Mesir, Al-Azhar. aku cinta Indonesia, jadi aku lihatnya Indonesia. Tuh tanah Irian Jaya. Iya, sama dengan aku. Aku cinta Indonesia. Ini tentang dunia. Kamu pikir Indonesia bukan dunia? Ya, Lev, kemana mimpimu? Kampung saya, Bandung. ITB mah dekat binatang. Ketemu kembarannya ya, Liv? Aku mau ke Amerika. Di setiap tempat pasti ada menara toh. Berarti ada 5 menara yang sudah kita lakukan. Benar juga. Nanti akan kubawa fotoku di depan One Canada Square. Pasti foto Indonesia aku di LSR nanti akan kalah. Gini saja nih, kita bikin janji di menara ini. Nanti kita bertemu dengan foto di menara kita masing-masing. Setuju? Setuju. Syahibul Menara. Manjada wajada. Bel masuk pun berbunyi. Mereka semua bergegas untuk masuk ke dalam kelas. Hari demi hari telah berlalu. Hingga suatu hari, Baso mendapatkan surat dari kampungnya. Bahwasannya penyakit neneknya semakin parah dan tidak ada yang menjaganya. Dikarenakan kedua orang tua Baso sudah meninggal dunia. Aku mengerti kecewaan kalian. Kalian pernah bertanya kepadaku, kenapa aku tidak pernah menerima surat atau ada keluargaku mengunjungiku, ya kan? Dan ini juga membuatku berjuang untuk menghafal Al-Quran, supaya aku bisa memberikan jubah kepada orang tuaku di akhirat nanti. Sekarang aku cuma punya nenekku. Beliau buta huruf dan tidak kuat lagi naik kapal. Itu bukannya pamanmu? Pamanku, dia tetanggaku. Bayangkan, berhari-hari dia naik kapal dari Goa ke Jawa. Ya sudah aku pulang. Gak bisa, stop. Gak ada lantunan Al-Quran dari kamu lagi dong, Somu.
Semenjak kepergian Baso, Alif mulai kehilangan semangat belajarnya di pondok pesantren tersebut. Hingga suatu hari, ia mengirimi surat kepada amaknya di kampung agar amaknya membuatkan surat izin pindah sekolah agar ia bisa sekolah di tempat impiannya di Bandung. Tahu akan itu, keempat temannya marah kepada Alif atas apa yang dipilihnya. Sama-sama kita di sini. Kamu pikir satu tahun itu lama? Hah? Kamu pikir Saibul Menara cuma bakso? Indah ada hubungannya gitu doh. Ambo dari awal emang tak niat siko. Sabar. Lalu keesokan harinya, Said menemui Alif di ruang kelas dan memberitahu sesuatu kepada Alif. Gimana Liv, kabarnya jadi ke Bandung? Gimana caranya? Aku bisa masuk sebagai murid pindahan. Pondok bisa mengurus itu, tinggal menunggu surat dari amakku. Kalau makmu tidak setuju, gimana? Aku akan tetap pergi, pasti ada cara. Manjada wajada. Liv, jangan pernah menyalahkan arti manjada wajada. Oh iya, kalau kamu tetap mau pergi, safaretmu hidup-hidupmu kok. Saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia. Akhirnya, Alif memutuskan untuk tidak melanjutkan keinginannya untuk sekolah di Bandung dan tetap bersama-sama di Pondok Madani. Ngapain sampean Liv? Ambo udah jadi pulang. Bukan waktunya bercanda ini. Jangan main-main kamu Liv. Mereka pun berpelukan. Setelah itu mereka terus menjalani hidupnya sebagai santri di Pondok Madani dan terus mengejar mimpinya. Dan hingga beberapa tahun kemudian mereka semua berhasil menjadi orang-orang yang sukses. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I will do it for